Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan salam spirit. Oke, kali ini bersama saya Suster Yosefani Manurung FJJM. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan yang lalu kita sudah memahami bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia yang diciptakan secitra dengan Allah itu bukan kosong. Allah mengisi atau menganugerahi setiap orang dengan berbagai kemampuan berupa bakat dan keterampilan. Kemampuan tiap orang tidaklah sama. Maka, pada kesempatan ini kita akan membahas tema Aku Memiliki Kemampuan. Dalam subtema ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyebutkan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, menjelaskan cara dan sikap mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, menjelaskan pesan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang sikap terhadap kemampuan. Yang keempat, merefleksikan sikapnya atau sikap anak didik terhadap kemampuan yang dimiliki. Dan yang kelima, menyusun doa syukur atas kemampuan yang dimiliki. Langkah pertama, berbagai kemampuan dalam diriku. Sejak dilahirkan ke dunia, setiap manusia dibekali Allah dengan berbagai kemampuan. Ada kemampuan yang menonjol sehingga dengan mudah dapat dikenali. Ada pula bakat yang tersembunyi sehingga perlu ketelitian untuk mengenalinya. Bahkan diperlukan bantuan orang lain untuk mengenali kemampuan itu. Ada berbagai bidang kecerdasan atau kemampuan manusia, yaitu bidang akademis. Maksudnya, kecerdasan terkait kemampuan otak atau pikiran belajar di sekolah, contoh cerdas aritmatika, logika, dan sastra. Bidang seni maksudnya kecerdasan terkait mengubah karya seni, baik seni lukis, seni patung, seni suara, dan seni tari. Juga ada seni sastra. Bidang olahraga maksudnya kecerdasan terkait kemampuan otot dan kelincahan tubuh. Contohnya atletik, pemain lari, angkat besi, gulat, dan lain-lain. Bidang organisasi maksudnya kecerdasan terkait kemampuan mengatur, menata, memimpin. Contohnya aktif anggota pramuka, paskib, dan lain-lain. Bidang sosial maksudnya kecerdasan terkait berelasi, berteman, bergaul. Contoh aktif memasuki organisasi kemasyarakatan. Sekarang, tulislah kemampuan yang dikaruniakan Tuhan kepadamu menurut dirimu sendiri dan menurut temanmu. Kerjakan seperti di dalam kolom ini. Karena sekarang kamu tidak bertemu dengan temanmu, maka mintalah orang tuamu untuk mengisi kolom kemampuan menurut temanmu. Setelah kamu dan orang tuamu
atau temanmu selesai menuliskan kemampuanmu di beberapa bidang itu, pilihlah 3 bakat dan kemampuan yang kamu miliki. Lalu urutkan pada tabel berikut, mulai dari yang paling menonjol sampai yang kurang menonjol menurutmu. Kemudian tulislah cita-cita yang tepat sesuai dengan bakat dan kemampuanmu tersebut. Contohnya bernyanyi. Nah, maka cita-cita berdasarkan bakat bernyanyi itu adalah menjadi penyanyi terkenal. Langkah kedua, mengembangkan kemampuan. Kemampuan tidak akan berkembang dengan sendirinya. Bakat harus dilatih secara terus-menerus agar berkembang dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Kesetiaan berlatih akan menentukan seberapa besar kemampuan itu akan berkembang dengan baik dan berguna. Nah, sekarang pilihlah 1 bakat unggulan dari 3 yang kamu pilih tadi dan yang sungguh-sungguh ingin kamu kembangkan. Tuliskan pula langkah konkret yang kamu lakukan sehingga bakat itu betul-betul berkembang secara maksimal. Albert Einstein mengatakan, sukses ditentukan oleh 1% kecerdasan dan 99% sikap. Keberhasilan seseorang ditentukan oleh keuletannya. Untuk membuktikan itu, lakukanlah latihan sederhana ini. Tulislah kalimat, semua orang dapat mencapai sukses bila mau bekerja keras. Sebanyak 3 kali. Tulis dengan sebagus mungkin. Pertama, gunakan tangan bukan dominan atau tidak biasa kamu gunakan menulis. Kedua, gunakan tangan dominan atau biasa kamu gunakan untuk menulis. Ketiga, terserah kamu mau menggunakan tangan yang dominan kamu gunakan atau tidak. Nah, setelah kamu lakukan apa yang kamu rasakan, pastinya tidak ada masalah dengan tangan yang dominan kan? Tetapi mungkin ada yang sangat kesulitan ketika menggunakan tangan bukan dominan. Bahkan tangan sangat pegal hanya untuk menuliskan 1 kalimat pendek itu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah tangan mana kamu pakai untuk membuat tulisan yang ketiga? Tangan dominan atau bukan? Itu menunjukkan apakah dirimu pribadi pejuang atau pantang menyerah, atau malah pribadi yang mudah menyerah. Pribadi pejuang tentunya akan mencoba lagi tangan bukan dominan. Tapi pribadi bukan pejuang akan menggunakan tangan dominan. Langkah ketiga, pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan. Sebagai citra Allah, ada konsekuensi yang kita hadapi terkait bakat dan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Tuhan mau agar manusia mengembangkan dan menggunakan setiap bakat dan kemampuan sebaik mungkin dan demi tujuan yang baik. Tuhan kecewa, bahkan marah dan benci melihat orang yang menyia-nyiakan kemampuan yang diberikannya. Hal itu dapat kita temukan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Bacalah teks tersebut dengan seksama. Dalam teks kamu akan temukan seorang raja membagikan talenta kepada 3 hambanya sesuai kesanggupan masing-masing. Reaksi hamba itu beragam. Ada yang mengembangkan talenta, ada pula yang membenamkan talentanya.
Reaksi masing-masing hamba menentukan hasil yang didapat. Berapa talentanya bertambah dan apa yang dilakukan raja itu. Berdasarkan teks tersebut, kerjakanlah kolom ini dengan benar. 4. Penilaian. 1. Sikap. Pesan teks kitab suci di atas jelas. Kita harus mensyukuri bakat yang diberikan Tuhan. Berapapun, karena Tuhan tahu berapa kemampuan atau kesanggupan kita mengembangkan bakat kita. Kita harus mengembangkan bakat yang diberikan Tuhan. Tuhan pada saatnya akan menagih bakat yang diberikannya. Nah, sebagai orang yang mendapat talenta atau bakat dari Tuhan, refleksikanlah dalam dirimu dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apakah kamu sudah mengembangkan talentamu seperti yang dilakukan hamba yang menerima 5 dan 2 talenta? Jelaskan dampak atau akibat yang timbul. B. Apakah kamu juga pernah bersikap seperti hamba yang menerima 1 talenta? Jika pernah, tuliskanlah akibat atau dampak yang ditimbulkan. 2. Penilaian keterampilan. Kemampuan kita merupakan pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Ia memberinya menurut kesanggupan kita masing-masing. Pantas kita bersyukur padanya. Susunlah sebuah doa syukur dengan tema "Aku memiliki kemampuan". Gunakan struktur doa yang baik seperti sudah pernah disinggung dalam pertemuan yang lalu. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.